Nah, ini daftar Pemda yang belum mengusulkan formasi, ada 19 daerah. Nah, ini update Bapak Ibu semua bahwa sebelumnya kita formasi ini ada 513 ya. Nah, Pemda kemudian sudah ada perkembangan, terutama dari Papua dan Papua Barat, sehingga saat ini formasi yang sudah kita verifikasi gitu ya, itu berjumlah 523 formasi guru P3K. Ini total formasi usulan daerah berdasarkan Dapodik. Nah, ada memang 165 daerah yang mengusulkan kurang dari 50% dari total formasi yang dibutuhkan. Tadi yang sudah di-highlight oleh Bu Pimpinan, bahwa ini ada ketidakyakinan dari Pemda dalam mengajukan formasi. Ya, ini yang jadi mungkin topik kita di kesempatan kali ini. Mereka tidak yakin dapat membayarkan kewajiban finansial untuk guru P3K, walaupun sudah ditekankan bahwa dana alokasi umum tahun 2021 termasuk gaji P3K. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 yang terhormat, di sini kami menyajikan data perkembangan. Jadi kalau sebelumnya Papua itu ada 21 Pemda, sebelumnya belum mengajukan formasi, sekarang tinggal 6 Pemda. Kalau Papua Barat sebelumnya itu kalau saya nggak salah 8 Pemda, sekarang tinggal 2 yang belum mengusulkan formasi. Jadi ini kita terus melakukan sosialisasi kepada Papua dan Papua Barat supaya bisa terus untuk mengusulkan formasi, tapi perkembangannya mungkin dari Pak Teguh, nanti dari Pan RB yang bisa mungkin mengklarifikasi. Lanjut. Nah, ini daftar Pemda yang belum mengusulkan formasi, ada 19 daerah di luar Papua dan Papua Barat yang belum mengajukan formasi P3K, dan sebanyak 165 daerah mengusulkan kurang dari 50% kuota. Lanjut. Nah, walaupun dengan semua catatan-catatan tadi, sebenarnya kalau kita lihat big picture, ini merupakan jumlah formasi yang terbesar untuk perekrutan guru ASN dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang kita lihat di data ini, bahwa hasil yang sementara, walaupun itu belum maksimal, itu sudah merupakan sebuah peningkatan yang sebelumnya itu belum terjadi. Jadi ini merupakan sebuah langkah bersama dari kementerian lembaga di pemerintah untuk mendorong bisa membenahi tata kelola guru-guru kita. Nah, semua guru honorer tetap dapat mengikuti seleksi. Ya, jadi kalau seperti yang dijelaskan oleh Mas Menteri sebelumnya, bahwa guru yang belum, artinya sebelum ada, itu nanti dites tahun ini untuk tahun selanjutnya. Dan guru mengajar di daerah tanpa formasi dapat mendaftar di daerah lain. Jadi memungkinkan, walaupun di daerahnya mungkin pada saat belum ada yang dibuka. Tapi semua guru honorer dapat untuk mengikuti seleksi. Nah, juga ini update tentang materi pembelajaran di guru belajar guru berbagi. Kami melihat bahwa kemauan dan kekuatan perjuangan guru-guru kita sungguh luar biasa. Jadi dalam waktu 3 minggu ini kita sudah mendapat sekitar 432.000 guru yang telah mengikuti belajar gitu ya di dalam guru belajar dan berbagi, dan bahkan ada yang sudah ikut tryout ya, sudah ikut tryout berlatih gitu ya, sehingga kemudian lebih siap. Bukan saja itu, mereka juga tidak belajar sendiri, jadi lebih berkomunitas gitu ya. Ada 240.000 lebih guru-guru kita yang belajarnya itu melalui forum-forum diskusi. Jadi ini makin menguatkan tentunya bahwa belajarnya nggak sendirian gitu, bareng-bareng gitu. Tentunya selain itu juga ada belajar
yang di luar offline ya. Jadi yang offline yang juga bisa dilakukan, kami mendengar misalnya ada komunitas-komunitas dari guru, asosiasi profesi yang menginisiasi belajar bareng-bareng dari guru kiri. Ini semangat yang tentunya kita apresiasi. Untuk nanti kategori daerah-daerah yang sulit jaringan internet, kami sudah mempersiapkan modul-modul dalam bentuk soft copy atau hard copy. Mudah-mudahan nanti di bulan April itu sudah bisa kita distribusikan kepada daerah-daerah tersebut. Dan kalau kita lihat grafiknya itu semakin naik ya. Mudah-mudahan baik yang belajar maupun nanti ikut tryout dan forum diskusi online maupun offline bisa lebih semarak lagi, sehingga belajarnya guru-guru kita akan juga lebih semakin kuat. Sebenarnya sumber-sumber belajar bisa dari mana saja, karena yang penting misalnya kalau dia guru matematika atau guru bahasa, ya dia harus menguasai kompetensi minimum dari bidang yang diampunya, yang menjadi tanggung jawab guru tersebut. Lanjut. Nah, sekedar mungkin mengingatkan tentang kebijakan afirmasi dalam seleksi guru ASN P3K setelah mendengar banyak masukan dari masyarakat. Pertama, bahwa ujian seleksi pertama itu kita khususkan untuk guru honorer di sekolah negeri masing-masing. Baru setelah itu ujian seleksi kedua, ketiga, ini terbuka untuk semua guru honorer dan lulusan PPG. Lalu yang kedua, ada bonus poin untuk passing grade. Untuk peserta yang sudah berusia 40 tahun ke atas, pada saat pendaftaran, berstatus aktif selama 3 tahun terakhir, mendapat bonus nilai kompetensi sebesar 15% dari nilai maksimum, atau 75 poin dari 500 poin. Dan tambahan untuk peserta-peserta penyandang disabilitas, 50 poin lagi untuk bonus nilai kompetensi teknis, atau 10% dari nilai maksimum. Dan yang ketiga, peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru mendapatkan nilai penuh untuk tes kompetensi teknis, tapi tetap perlu untuk passing grade, untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Lanjut. Oke, ini kami berkoordinasi dengan Kemenpan RB, Kementerian Agama, terkait untuk guru agama. Formasi yang telah diajukan, ini yang kemudian kita bisa lihat breakdown-nya dari per daerah ataupun per agama. Ini sesuai dengan perencanaan kebutuhan, ya, kebutuhan di masing-masing daerah yang mengajukan. Ada yang melebihi kebutuhan, jadi harus ada data-data. Dan ini untuk agama Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Konghucu, dan Kristen. Ya. Lanjut. Ini juga ada perkembangan selanjutnya, slide berikut. Ini Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2021, itu sudah ada penjelasan pasal 11 ayat 21 bahwa penggunaan dana transfer umum paling sedikit 25% terkait dengan program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia termasuk dukungan penyelenggaraan pendidikan sebesar 19 triliun lebih untuk pembayaran gaji guru non-PNS dengan memperhatikan hasil seleksi penerimaan dan pengangkatan guru P3K. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Bappenas dan Kemenku sebelum adanya undang-undang tersebut untuk anggaran tahun anggaran 2021. Jadi ini menjadi landasan sebenarnya bagi Pemda untuk dasar regulasi gitu, bahwa sudah ada dananya untuk pembayaran gaji untuk guru P3K yang lulus seleksi. Lanjut.